saya akan menjelaskan tentang tugas 1, pemrograman berbasis web yang di sini membuat sebuah aplikasi sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang script terlebih dahulu. Yang pertama, halaman yang akan dibuka atau halaman default adalah login HTML. Nah, pada bagian ini merupakan script untuk memanggil file CSS atau style pada halaman HTML. Kemudian bagian ini merupakan form yang nanti akan digunakan untuk login. Kemudian bagian pada script ini merupakan modal atau pop-up atau alert yang akan digunakan ketika ada sebuah peringatan. Selanjutnya pada bagian ini merupakan script untuk memanggil file JS, yaitu data.js dan login.js yang akan digunakan untuk action ketika login. Selanjutnya pada bagian data.js ini merupakan data yang akan digunakan nanti untuk mengakses website-nya. Kemudian di bagian login.js, di login.js ini pada bagian ini merupakan kondisi cek session atau cek login. Ketika sudah terdeteksi sebelumnya sudah login, maka website akan langsung mengarahkan kepada halaman dashboard. Kemudian pada bagian ini merupakan kondisi untuk show modal atau show pop-up atau show alert. Lalu kemudian pada bagian ini adalah kondisi ketika submit home login, yaitu memasukkan email dan password. Ketika email dan password sudah sama dengan data pengguna ini, data yang berasal dari data.js ini, maka akan langsung menambahkan session storage dan langsung beralih ke halaman dashboard. Kemudian ketika di login HTML ini mengklik untuk buka password, maka akan menampilkan modal atau pop-up atau alert lupa password dan belum ada akun. Selanjutnya, ketika sudah berhasil login, maka akan dilarikan ke dashboard HTML. Nah, di dashboard HTML ini berisi tentang, di sini ada navigasi, kemudian ada button untuk layout, kemudian di sini ada art atau menu yang terdapat di halaman dashboard tersebut. Kemudian pada bagian ini data.js dan home.js akan dipanggil. Data.js tadi merupakan data yang akan dipakai, kemudian home.js merupakan, nah di sini untuk pengecekan lagi sudah login atau belum sebelumnya. Kalau misalnya belum ada login, maka akan dialihkan ke login HTML. Nah, function logout ini digunakan untuk logout user atau menghapus sessionnya dan langsung dialihkan ke halaman login HTML. Kemudian pada bagian ini merupakan greetings yang ada di soal berdasarkan waktu local time. Selanjutnya pada function tracking ini merupakan action untuk tracking bahan ajar yang ada di soal seperti ini, yaitu mengambil data nomor DO nya, kemudian mencari dari isi data tracking yang ada di data.js dan menampilkannya di HTML. Kemudian pada function show stock ini merupakan action untuk menampilkan data bahan ajar sesuai dengan soal yang di sini. Yang isinya mengeluarkan data bahan ajar yang ada di data.js, kemudian menampilkannya pada tabel. Selanjutnya dari show modal ini hanya untuk menampilkan modal atau pop-up form. Nah, function di tambah stok ini merupakan action untuk JavaScript menambah baris tabel untuk menambah stok, yaitu ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang sesuai dari bahan ajar yang ada di data.js dan ditampilkan kembali ke tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan di HTML-nya ini seperti ini. Ini sama navigasi seperti yang ada di home, kemudian bagian ini merupakan form untuk memasukkan nomor DO. Lalu di sini ada button submit-nya. Kemudian di sini ada button kembali untuk kembali ke halaman dashboard awal. Dan ini adalah bagian form tracking yang sudah sesuai dengan nomor DO yang dimasukkan. Dan di halaman stok HTML-nya seperti ini. Di sini ada navigasi juga seperti yang ada di halaman home atau dashboard. Kemudian di sini ada button untuk menambah stok, dan ini ada button untuk kembali ke halaman dashboard awal, dan ini merupakan tabel untuk menampilkan data stoknya. Dan di sini ada home untuk menambahkan stok tersebut.
seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian halaman web. Di sini datanya saya coba masukkan yang tidak ada di data.cs. Nah, maka akan ada alat password salah. Kemudian coba kita masukkan ini require, dan di beberapa password juga ada alat seperti ini. Sekarang kita coba masukkan seperti data.cs. Oke, halaman dashboard awal seperti ini yang di greeting. Kemudian ada beberapa menu. Ini kita coba untuk tracking terlebih dahulu. Nah, ketika nomor DO nya belum diisi, maka akan ada alert, silakan isi nomor DO. Kemudian ketika tidak ada data yang ada di data.cs, akan menampilkan data tidak ditemukan. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan data yang ada di data.cs. Oke, datanya seperti ini: status pengiriman, dalam perjalanan, nama DO, nama ekspedisi, tanggal kirim, nama paket, total, dan isi tracking. Kemudian ketika kita masukkan lagi data tidak ditemukan, akan merefresh kembali. Selanjutnya kita ke informasi bahan ajar, yaitu stok bahan ajar. Seperti ini tabelnya. Kemudian untuk menambah stok, kita isi. Nambah stok. Ini akan menambahkan baris baru yang ada di tabel tersebut, dan kembalinya akan kembali ke dashboard awal, dan keluar ini akan menghapus session. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih.